pentingnya war room untuk pilkada. Oke, teman-teman Citra Indonesia, kami jamin Anda menang. Pak Yanto, apa sih war room itu, Pak? Saya kira sangat penting sekali untuk orang pilkada itu, Pak. Ya, war room adalah sebenarnya jantung dan otaknya kita bertempur untuk melaksanakan pilkada, Mas Uki. Nah, kebanyakan kandidat-kandidat yang tidak bermasak saintifik gitu menganggap war room ini terlalu berlebihan, mengada-ada, bahkan menganggapnya tidak penting. Kenapa dia menganggap tidak penting? Karena dia lebih percaya kepada jejaring, dia lebih percaya kepada kerumunan massa. Nah, sementara war room ini beda, dia akan menghitung data statistik, dia akan mengukur jumlah dukungan, dia akan memapping per kecamatan, per desa, sehingga kelihatan betul-betul bahwa kita itu mengolah dengan data-data yang objektif. Sementara banyak juga kandidat menganggap bahwa itu hanya sekedar angka, itu ilmiah, itu teori, itu textbook. Sehingga banyak kandidat ketika harus menyediakan war room mereka keberatan karena biaya war room ini mahal, Mas Yuki. Kalau Citra Indonesia itu kita pernah menghitung antara sekitar 800 juta sampai 1 miliar kita membutuhkan war room itu, dan itu diadakan di depan. Bayangkan kandidat belum melakukan apa-apa sudah harus mengeluarkan biaya seperti itu. Dia belum melihat ada kemeriahan massa, dia belum melihat ada dukungan-dukungan di lapangan, tapi war room sudah harus disiapkan di awal dengan angka minimal 800 juta. Dan itu berat rata-rata kandidat yang tidak berorientasi saintifik untuk memenangkan dia, Mas. Pak, dari war room tersebut, Pak, apa sih Pak item-itemnya, Pak? Kalau boleh tahu, Pak. Nah, item-itemnya itu kandidat kalau dia masuk ke war room itu, dia nanti akan bisa melihat strategi apa yang harus diambil. Karena di sana itu data pemilih dia bisa dapat, data dukungan dia dapat, persebaran pemilih per kecamatan dia dapat, kekuatan parpol dia dapat, kekuatan kompetitor dia dapat, tren masyarakat dia dapat, kecenderungan budaya, lifestyle masyarakat juga bisa dia ukur di situ, kebijakan-kebijakan apa yang sedang dianalisis, menjadi kritik atau apapun terkait dengan wilayah itu bisa menjadi bumbu yang sangat eksotis, sangat menarik buat dia sebenarnya untuk bisa dia olah dan dia sampaikan ketika dia tampil kepada konstituennya, kepada calon pemilihnya, Mas Yuki. Nah, rata-rata kandidat itu war room mau dibikin murah, dibikin sederhana, kemudian dia asik dengan main HP. Banyak kandidat itu akhirnya menganggap bahwa war roomnya itu di HP dia. Bayangkan, Mas Yuki, dia maju sebagai kandidat pilkada, dia punya konsultan, tapi dia juga sibuk memperhatikan hal-hal yang ada di dalam HP-nya. Dan HP ini dia akan memantau opini masyarakat tentang dia seperti apa, dia akan memantau dukungan masyarakat seperti apa, kemudian dia akan mendengar celotehan-celotehan orang lewat HP dia. Sebentar-sebentar warga ngadu, Pak, kami begini-begini, Pak, Bapak sudah hebat, Pak, di wilayah kami mendukung Bapak. Dan ini akan menjadi sebuah distorsi yang luar biasa buat dia, sehingga akhirnya dia menyempelekan konsultannya, dia semakin percaya diri dengan data yang tidak valid, dengan data yang manipulatif itu, kemudian juga dia semakin menganggap bahwa war room yang mahal itu nanti aja, karena di HP dia sudah punya semuanya. Ini berbahaya kalau kandidat memegang HP ketika dia melakukan kegiatan kampanye pilkada, Mas Yuki. Pak, secara nggak langsung berarti kalau seandainya calon kepala daerah mengikuti instruksi dari konsultan untuk war room, melakukan war room tersebut, secara nggak langsung dia udah tahu, Pak, kekuatan dari calon kepala daerah tersebut, Pak, menang atau kalah gitu, Pak. Iya, dia akan tahu gerakan detik per detiknya, dia akan tahu, Mas Yuki, di war room itu. Jadi kalau Mas Yuki jadi kandidat kepala daerah, matikan aja di pikiran itu terkait HP itu gitu. Bahwa Mas Yuki percaya bahwa saya punya jantung dan otak di konsultan saya, dan membedahnya, melihat pemetaannya itu nanti ketika kita diskusi di war room itu, semua data akan kita sampaikan, dan itu adalah data objektif, data yang secara saintifik bisa dipertanggungjawabkan dan sudah diklarifikasi, kemudian sudah kita cross check, data itu
bisa menjadi dasar kita untuk melakukan gerakan-gerakan politik dan kampanye-kampanye politik. Tapi apabila Mas Yuki sebagai kandidat dasarnya hanya HP, dari telepon orang, dari si A, dari si B, dari si C, itu tidak valid. Seperti yang saya katakan, itu cenderung manipulatif. Kenapa? Karena mereka tahu mereka berkomunikasi langsung dengan kandidat. Ketika mereka berkomunikasi langsung dengan kandidat, yang benci dengan kandidat mungkin hanya 1-2 orang yang bilang, kau kandidat brengsek, paling 1-2 orang yang ngomong begitu. Tapi rata-rata yang berani atau mau mengontak kandidat adalah orang-orang yang ingin memuji. Nah, yang memuji ini akan begitu sangat subjektif, Mas Yuki. Makanya ketika seorang kandidat pada saat kampanye, bahkan kalau perlu 1-2 bulan sebelum kampanye, dia harus disconnect dengan HP. Kalau dia mau berkomunikasi, dia bisa lewat ajudannya, dia bisa lewat sesprinya, atau apapun lah, dia jangan langsung megang HP. Dia bisa tanya konsultannya, tanya kepada timnya. Kalau betul-betul pengen tahu data yang paling mutakhir dan paling lengkap, datang ke war room-nya, diskusi di war room habis-habisan. Itu adalah ruang yang menjaga akal sehat dia. Itu adalah ruang yang jujur pada dia. Kalau percaya sama HP, percaya saja, itu rata-rata kandidatnya ujung-ujungnya akan nyungsep dan merana. Karena dia dipermainkan, psikologinya dipermainkan oleh informasi-informasi yang ada di HP itu. Mas Yuki bayangkan, hari ini Mas Yuki megang HP, Mas Yuki bisa melihat HP dengan objektif, dengan kepala dingin dan tenang. Tapi ketika Mas Yuki menjadi kandidat, emosi Mas Yuki pasti luar biasa. Melihat data-data di HP, ada data yang tidak senang, Mas Yuki emosi bergejolak. Melihat data yang mengatakan, wah Pak Yuki kita dukung sepenuh, Pak Yuki bangga, senang. Begitu konsultan mengatakan, tidak Pak Yuki, di kecamatan itu kita sedang kedodoran, Mas Yuki lebih percaya HP daripada percaya dari omongan konsultan. Karena yang mau didengar kandidat itu adalah bahasa yang baik-baik terus. Ketika konsultan mengatakan, di sana enggak, kita kedodoran Pak, tapi enggak, ini kata si A, ini bagus. Sementara itu bukan data valid. Kita punya data yang valid karena kita cross check dari war room kita. War room kan terbilang teknologi Pak ya? Iya. Nah kalau mohon maaf Pak, konteksnya supranatural gimana tuh Pak? Kalau konteksnya supranatural, itu hanya sebagai pelengkap aja Mas Yuki. Seperti video kita sebelumnya, hanya untuk memberikan sugesti dan kepercayaan diri saja. Tapi saya harap semua kandidat kita percaya bahwa war room itulah yang jujur sama dia, dan itulah yang akan memberikan kemenangan dan jaminan untuk dia melangkah secara tepat. Wah, panjang lebar nih Pak Yanto terkait dengan pembahasan war room kali ini. Terima kasih Pak Yanto, semoga calon kandidat kita mengikuti saran-saran dari konsultan. Terima kasih Pak Yanto. Sama-sama Mas. Oke, teman-teman Citra Indonesia, demikianlah pembahasan war room terkait dengan pilkada kali ini. Teman-teman Citra Indonesia, jangan lupa tetap pantengin terus di channel Citra Indonesia dan kunjungi website kami konsultanpolitik.com, dan jangan lupa like, comment, and share.